illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, yusra, yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Baik, barakallahu fiik. Itu pelajaran kita, ada yang ditanyakan? Silakan, tanya. Iya, ada yang tanya? Paham semuanya atau tidak paham semuanya? Paham semuanya atau tidak paham semuanya? Kalau paham semuanya berarti alhamdulillah. Tapi tidak paham semuanya maksudnya tidak ada yang paham pun satu pun apa yang disampaikan. Bingung mau tanya. Latihan Ustaz kan enggak bibir enggak ada. Iya, enggak ada hubungan bibir. Jadi iya. Pokoknya ini kunci, kunci teorinya. Kuncinya apa? Huruf yang dominan bibir cuma 4. Huruf yang dominan. Yang bergerak bibir secara total adalah 4. Waw harus bibir kalau ya, memang makhrajnya di bibir. Ba memang makhrajnya di bibir. Mim memang makhrajnya di bibir. Fa memang di bibir, gigi dengan bibir. Selain itu bibir tidak ada ikut serta. Bibir tidak ikut serta. Maksudnya tidak mempengaruhi bunyi dari huruf. Jadi kalau huruf-huruf tebal, bibir yang menebalkannya berarti bibir, monyong bibirnya berarti bibir yang menebalkannya. Misalnya ro. Harus tebal dari dalam. Iya, tebal dalam. Dan pada umumnya huruf-huruf tebal huruf lidah. Huruf qaf lidah pada umumnya ya, dua lidah. Huruf sad lidah. Huruf dad lidah. Huruf ta lidah, huruf wa lidah. Kha dengan ghain tidak lidah. Dan semuanya huruf-huruf tebal tersebut huruf dalam, tidak ada huruf luar. Berarti tidak ada ngaruh bibir. Jangan so. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat salah. Jadi kaidahnya untuk membantu menebalkan enggak juga boleh bibir. Enggak. Pengen tahu kaidahnya, cara menebalkannya. Ringkas saja ya cara menebal, terutama huruf yang 4. Shad, dal, ta. Cara menebalkan adalah tengah lisan terasa tertekan ke langit. Meninggi di atas. Iya, tertekan, bukan meninggi saja. Tertekan ke langit, pangkalnya ikut meninggi. Jadi terutama untuk shad shad, dal, ta. Keempat ya. Ketika membacanya, lisan itu sangat menempel ke langit, hanya saja tersisa sedikit celah angin, celah lisan antara langit dengan lisan, celah kecil. Nah disitulah keluar anginnya. Gitu ya, asfo dan asfo, gitu ya, asfo atau di pipi. Nah, kalau di pipi itu tidak ada yang mencontohkan. Siapa yang baca sod? Aqimis shalah. Aqimus shalah. Nah, ada apa ya? Berarti bibir ya? Bibir apa? As-so. Itu ya. Jangan as-so. Karena huruf shad
bibir yang menebalkan, ketika kasroh bersalahan dia. Ihdinas siratas sirat. Ihdinas sirat atau siro, karena selama ini bibir yang menebalkannya, jadi bacanya ihdinas siro, siro, siro. Salah. Baik, berarti itu kuncinya. Kalau membaca nanti di rumah, huruf-huruf selain yang 4, kecuali dhammah. Kalau dhammah semuanya ya otomatis. Dinaikkan setelah yang O ya. Tuh. Apa namanya? Apa tadi? Anda mau bilang apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? 4 huruf. Ya, selain yang huruf 4, ba, mim, waw, fa, bibir tidak boleh monyong. Bibir membantu membuka, menjelaskan fathah. Kalau fathah membuka dikit. So. Jangan so. Gitu ya. Baik, yang ditanya apa tanya? Enggak ingat. Waktu bilang aso kan, waktu asnya bilang sin kan, atau asnya pas O nya naik gitu. Enggak lah, salah. Sifat masuk sifat ya. Lain lisan itu masuk sifat. Dia isti'la. Dia idbaq. Sekarang dengan istilahnya dulu ya. Ada isti'la. Penjelasan nanti beberapa tahun yang akan datang. Beberapa tahun. Dia ada idbaq. Nah, ada isti'la, ada idbaq, ada istitalah namanya. Itu tingkatan ketebalan. Isti'la tebal secara umum. Idbaq itu 4 huruf tadi, shad dan dha. Istitalah dot saja. Bagaimana penjelasan nanti? Jadi itu dia. Dan itu sifat semuanya, bukan makhraj. Sifat semuanya, sifat. Kalau makhraj dari shad adalah ujung lisan ke bagian atas gigi bawah. Bagian atas sedikit gigi, itu makhrajnya. Sifatnya apa? Sifatnya adalah cara mengeluarkan dari makhraj tersebut. Ketika mengeluarkan shad dari makhrajnya, naik lisannya, nempel ke langit tengahnya. Bukan setelah saya keluarkan anginnya baru naik lisannya, tidak ada gunanya naik lisannya. Dia as-shalah. Baik. Berarti nanti diteliti rumah, baca-baca huruf fathah dan kasroh. Kalau masih dominan bibir berarti salah. Kecuali yang 4. Baik, ada yang lain pertanyaan? Pak mungkin sedikit pertanyaan Ustaz. Titip pertanyaan beliau subhanallah filus itu. Titipan. Bantu apa? Ini lama kali keluar apa nih? Mana? Sud. Tunggu apa? Dulu. Ya, duluan lebih tua ya. Al-Fatihah ayat terakhir Ustaz. Berapa harkat dan kenapa jadi Berapa harokat kenapa? berapa harkat panjangnya? Yang mana? Do-nya. Sama penyebabnya. Apa itu? Penyebabnya karena ada tasdid Ustaz. Hah? Karena ada tasdid. Di Selamat ada tasdid. Setelah mat ada huruf tasdid. Itu penyebabnya. Tadi udah ditanya, cuma suruh tanya lagi Ustaz. Oh itu. Berarti Mas Gatot masih ragu dengan jawaban beliau. Udah tanya sama Mas Gatot. Betul atau benar itu? Jadi masih ragu. Jadi udah betul dan benar kan? Berarti benar jawabannya. Iya. Jadi Tapi wajib 6 harkat Ustaz. dia gini, setelah mat ada huruf sukun asli. Setelah mat ada sukun asli, maka dibaca wajib 6. Tidak boleh korting dia. Tidak bisa korting jadi 4. Tidak bisa korting, apalagi 2. Lebih 6 tidak boleh. Waladdallin. Itu kodi itu ya. Waladdallin. Jadi 22 harokat. 16. Jadi dia wajib 6. Itu hukum asli. Setelah mat ada huruf sukun asli langsung. Setelah mat berjumpa dengan huruf sukun asli tanpa perantara.
Sukun asli itu bisa terdapat pada tasdid, bisa nampak sukun aslinya, memang sukun asli. Kalau sukun asli memang setelah mat ada sukun asli cuma 2 tempat. Surah Yunus 51, surah Yunus ayat 91. Al-ana setelah mat nampak sukun aslinya. Selain itu huruf tasdid. Setelah mat terdapat huruf bertasdid, wajib dibaca 6, tidak usah korting. Jadi jangan catatan setelah mat langsung huruf tasdid tersebut, atau setelah mat langsung huruf sukun. Nah itu ala dhalin, setelah do yang panjang matnya apa? Alif. Setelah alif itu jumpa dengan lam tasdid, maka wajib 6 korting tidak bisa. Kalau nama yang beratnya, mudah-mudahan hafal namanya nggak panjang kalau namanya. Mat lazim, mutsaqqal, kalimi. Atau dibalik sebagai buku tajwid, mat lazim, kalimi, mutsaqqal. Anda usah nama penting mat lazim dah. Panjang kali Paham. kenapa dia katakan kalimi? Karena nanti di huruf ada alif lam mim. Lam mim. Lam itu mat lazim, mutsaqqal, mutsaqqal, mutsaqqal harfi. Jadi menandakan dari selain dari dua yang tadi surat apa? Yunus 5191. sukun aslinya tasdid. Pokoknya setelah mat, waw kah, ya kah, atau alif, langsung huruf bertasdid tanpa ada perantara dengan alif yang lain, maka dia wajib baca 6 harokat. Ya Pak Mukhlis. Al-A'raf. Yang ditanya apa? Itu waliyi Allah, Pak. Iya. Inna waliyi, yang kecil itu ya. Tasdid berarti tasdid di atas yang kecil itu. Lihat paling atas halaman 176. Yang paling atas sudut kanan atas. Inna waliyi. Jadi harokat kasroh yang bawah itu adalah baris untuk ya kecil tadi. Tasdid itu untuk ya kecil. Waliyallah. Dua ya-nya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Baik. Ada yang lain? Apa enggak diiyakan gitu? Itu masalah masalah apa namanya, masalah rasam itu. Ada ilmunya itu. Ilmu rasam. Karena kalau Al-Quran Indonesia insya Allah jumpa ya 2 kali. Iya. Kalau ini rasam. Ini kan tulisan tangan bukan tulisan komputer. Jadi rasam ada ilmu rasam itu. Ada ilmu rasam, ilmu khat. Yang di atas yang kecil apa ya? Yang di atas yang kecil apa nih? Yang di atas yang kecil. Tasdid. Waliyi Allah. Nampak? Waliyi Allah. Yunus 951, Yunus 91. Al-an katanya sama, al-an itu aja. Untuk melatih panjangnya harokat gimana? Rajin datang insyaallah. Rajin datang belajar insyaallah. Karena tidak ada triknya, tidak ada triknya. Tidak bisa pakai gelombangnya itu Jadi rajin datang. Dia gini, kunci keberhasilan tajwid kata para ulama yang pernah saya sampaikan, kunci keberhasilan tajwid adalah memahami makhraj huruf, memahami sifat huruf, memahami hukum-hukum tajwid yang lain, dengung, panjang pendek hukumnya ya, penyebab panjang, penyebab dengung, dipahami itu. Yang keempat kata para ulama adalah udah paham yang tiga ini,
riyadhah. Riyadhah itu apa? Berlatih. Berlatih dengan panduan guru. Riyadhah olahraga, kalau dalam terjemahan riyadhah itu olahraga. Berlatih lisan. Udah paham tentang makhraj, udah paham tentang sifat huruf, cara pengucapan huruf. Udah paham dengan hukum tajwid, dengung, panjang pendek, udah paham. Itu teorinya, keilmuannya. Cara melancarkan adalah riyadhah. Riyadhah adalah berlatih dengan panduan guru. Kalau tanpa ada panduan guru, tanpa berlatih, tanpa rajin datang, maka kesetaraan itu sulit. Karena tidak bisa di setel sendiri seperti kata Pak Khairil tadi, tidak bisa di ampel seperti gelombang dinamo. Di surat Al-An'am Ustaz, ayat ke-36. Ini tanda mim ini apa nih? Al-An'am 3 ayat 36. Yang ditanyakan itu waqaf. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Waqaf lazim. Kalau tadi mat lazim ya. Waqaf lazim. Mim yang selonjor kakinya. Wajib berhenti. Mim yang selonjor kata, dan pasti dia berada di setelah ujung kata ya. Mim yang selonjor. Mim ada dua macam. Mim kecil itu ada macam. Ada mim kecil ke bawah kakinya, berarti itu dengung. Nun sukun bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba. Tapi kalau mim yang lurus selonjor kakinya, itu tanda waqaf. Waqaf lazim. Kenapa Ustaz harus berhenti Ustaz? Wow, ulama mengatakan itu rasam juga ilmu waqaf dan tidak. Kata para ulama, Ustaz Munarul pernah juga menyampaikan ilmu tajwid kan luas itu. Ilmu tajwid yang teori-teorinya, cara baca dengungnya, sampai sekarang tidak tamat kan? Cara baca dengungnya, penerapannya, pengenalan mat 4, mat 6, mat 2, itu teori tajwid. Dan itu adalah separuh dari ilmu tajwid dulu. Separuhnya belum tuntas kita kan? Separuh ilmu tajwid. Yang separuhnya lagi adalah ilmu waqaf dan ibtida'. Ilmu mengetahui di mana yang waqaf yang tepat, di mana waqaf memulai yang tepat. Kenapa ulama bisa menyatakan ini waqaf lazim? Ada mim kecil, ada waqaf qala, kili kata orangnya. Kili, bukan kili, qala, waqaf aula. Ada waqaf shalah, sili kata orang, wasal aula. Ada jim itu jaiz, boleh lanjut boleh berhenti. Ada lam nahi, tidak boleh berhenti. Lam jarang. Sekarang jarang. Kalau terbitan yang terbaru di Al-Quran Madinah jarang. Bisa katakan tidak ada. Jadi penempatan mim sana berkaitan dengan makna Al-Quran, dan itu ada ilmunya tersendiri. Separuh dari ilmu tajwid. Kalau di kata Usman tadi waktu kuliah di Al-Quran dulu, sekian SKS pula untuk bahas tentang waqaf tidak. Buku lama tentang waqaf tidak berjilid-jilid pula. Karena waqaf itu ada waqaf kabih, waqaf yang dibenci oleh Allah. Tidak boleh sebenarnya berhenti di situ. Dilarang Allah. Makan berusak makna. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Jadi tidak bisa menempatkan sendiri-sendiri di situ. Mungkin penyamaannya seperti ada koma, titik, seru. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, titik itu tidak sembarang kan? Titik dua tidak sembarang, tanda tanya juga tidak sembarang, tanda seru tidak sembarangan. Dia bertanya tapi tanda seru. Kita tanda tanya, ngotot itu. Ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda tanya. Jadi maksudnya apa? Ada yang bertanya, jawab langsung gitu. Kan itu? Dia seru, ada tanda tanya. Berarti bertanya harus jawab langsung. Entah itu pemahaman wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Ustaz. Mik di tangan. Mik gitu. Mik di tangan siapa? Tapi lupa surat. Iya, Allah ya. Ya, Pertanyaan itu. Hamzah
wasol. Ah. Sesudahnya berharokat fathah. Setelahnya sukun. Kita baca gitu. Hah? Ayat berapa? Siapa Hamzah Di awal ayatnya Hamzah wasol. Hamzah wasol. Sesudahnya berharokat fathah. Setelahnya sukun. Apa tuh? Nggak ada. Ini pasti gitu. Setelah hamzah wasal pasti sukun atau tasdid. Kalau setelah hamzah wasal ada huruf berharokat, berarti bukan hamzah wasal. Alif saja mungkin alif bulat bukan hamzah wasal. Berarti cocok abang tanya. Kamu belum nanya itu. Apa? Ayat berapa? Al-Mursalat ayat Kalau jauh Pak bacanya? Halaman berapa, Pak? halaman 571. Mursalat ayat 581 Mursalat ayat 29 sama 30. Kan sama Bang. Hamzah wasol kan? ayat berapa? 29 30. 29 30. Jadi ini bukan. Bacanya gimana? Ini tidak sama sedikit dengan pertanyaan Pak Khairil. Hamzah wasol. Dia hamzah wasol. Kata Pak Khairil, gambaran Pak Khairil tadi setelah hamzah wasol hurufnya fathah. Ini enggak ada itu yang Yang mau tanya soal itu. Contohnya mana? ayat berapa, Bang? Itu yang betul. Yang tadi. Selam jawab. 29 30. Ada contohnya. Ada contoh. Kalau Pak Khairil barang itu tidak ada. Ada orangnya tuh. Tadi ada. 29 30. Baik, 29 30 ah. 29 30. Bagaimana cara membaca awal? Baik. Ini hamzah wasal ya. Dalam baca hamzah wasal secara umum aja ya, karena panjang juga pembahasan hamzah wasal. Lihat huruf ketiganya. Huruf pertama hitung dari huruf pertama itu hamzah wasalnya, alifnya. Huruf keduanya pasti sukun. Pasti sukun ya. Keluar dari kaidah Pak Khairil tadi. Hamzah wasal huruf keduanya pasti sukun. Setelah huruf sukun tersebut, lihat huruf ketiga setelah huruf sukun tersebut. Kalau fathah dan kasroh dia, maka hamzah wasal baca i. Ya. Ihdina maksudnya. Iqtaraba. Intaliqu. Ya. Jadi huruf pertamanya hamzah wasal, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah atau kasroh dia, maka dia hamzah wasalnya baca i. Maka kalau ini baca intaliqu. Sebenarnya dengung karena nun sukun bertemu dengan to. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Kalau dhammah huruf ketiganya u. Uqtulu. Udkhulu. Jadi hanya ada dua Uktub. udah i berarti. Udah i Iya. berarti. Yang fathah alif lam saja. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, a. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim gitu. Alhaakumut takatsur. Alif bulat itu. Pokoknya kalau hamzah wasal pasti sukun setelahnya. Tidak sukun. Karena hamzah wasal itu menandai dia amar. Amar itu perintah. Amar itu perintah ya. Istighfar. Hamzah wasol ini yang bentuk bulat ini, Ustaz. Hamzah wasal di atasnya seperti ada kepala sot. Lihat ayat ke-29 tadi. Hamzah wasal ada alif. Ada seperti kepala sot di atasnya. Bukan bulat-bulat. Ini alif ada 5 nanti. Alif ada 5. Yang salah satu dari 5 adalah hamzah wasal ini. Alif seperti ada kepala sot di atasnya. Kecebong. Hamzah wasol